Allahu Akbar, dekat dengan hadis. Anak ketiga misalnya ahli fikihnya Muhammad Faqih Rahman, misal. Susun tuh, ada ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Nah, apa yang mau saya sampaikan terkait hadis ini? Proses orang tua memberikan nama kepada anaknya bukan dengan menggunakan kalimat thayyib, bukan khair, bukan juga ma'ruf, tapi lihat an yuhsina. Ahsana yuhsinu. Kenapa Nabi menggunakan yuhsinu? Yuhsinu itu bentuknya fi'il mudhari. Kalau padanan dalam bahasa Inggris, mudhari itu punya 3 makna yang paling utama. Present, continuous, dan future. Sekarang, terus berlangsung, dan sampai kapanpun. Jadi Nabi menyampaikan ke masyarakat di zaman Nabi, kalian yang sekarang hidup, kalau pengen beri nama anaknya, jangan berikan sembarangan. Yuhsin, berikan nama yang baik, tapi kebaikan itu bukan sekedar baik secara pandangan kita. Baik yang menjadikan dengan nama itu ada unsur ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yuhsin, terus berlangsung walaupun saya meninggal, lakukan seperti itu. Yuhsin, future. Hei umatku yang hidup dimanapun sampai dengan kiamat. Kalau kalian nanti punya anak, berikan nama. Tapi bukan sekedar nama yang dianggap baik secara biasa. Nama yang disebut baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang disebut baik sebagai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak anak kita. Coba cek. Tidak dilarang untuk memberikan nama-nama kecuali nama-nama yang tidak diperkenankan. Yang makruh, yang haram, itu yang kemudian di masa Nabi langsung diganti. Makruh misalnya, nama-nama yang bisa melahirkan aib bagi anaknya. Ya, hati-hati. Misal dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Ya, si buntel, ya, si keriting, si macam-macam misalnya. Atau nama-nama yang membuat dia tertekan. Diberikan nama pelawak di masa bapaknya, kemudian dikenang, anak itu nggak paham. Begitu dia baru lahir, baru sekolah diketawain temannya. Misal kan? Itu makruh sifatnya. Haram, diberikan nama-nama yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah atau keagamaan. Ya, ada dulu diberi nama dengan nama-nama berhala di zaman jahiliyah, langsung diganti oleh Nabi. Ya, ada nama-nama setan, ada 9 nama setan nanti. Ya, coba antum lihat, cek dulu nama antum, pulang ke rumah cek. Ya. Mirip-mirip langsung buang. Ada teman-teman sekalian, Dasim, ya kan? Walhan, itu ada. Tahu walhan nggak? Itu setan yang gangguin orang wudu. Walhan, antum wudu tuh. Wudu dibuat antum kacau pikiran, saya udah wudu apa belum ya? Wudu apa belum ya? Nah, kalau antum sedang merasa seperti itu ada setan yang mengganggu namanya walhan. Ada setan masjid, ada Pak. Ya, yang digangguin DKM masjid. Pak, saya serius. Yang digangguin DKM masjid. Betul, kalau ganggu jamaah itu gampang, satu nggak datang yang lain hadir. Tapi kalau DKM yang diganggu, DKM-nya jadi ribut, ngapain saya ke masjid? Hati-hati, ada setan rumah, Dasim. Ya, ada setan yang hadir di pasar, ada. Ibu ke pasar, balik ke rumah, yang diingat masih suasana pasar. Tahu nggak Pak tadi itu? Ada tas bagus banget Pak. Ini belum sempat kembali sama mama, setan pasar, ikut ke rumah. Nyambung. Makanya ketika Anda masuk rumah, kalimat hadisnya pun lain. Kata Nabi, hati-hati jika seorang masuk ke dalam rumahnya atau ke ruangannya. Ke ruangan itu di kamar di mana, faliyakul, maka ucapkan assalamualaikum. Bima makna? Assalamualaikum. Ketika Anda ucapkan assalamualaikum, maka setan itu akan berkata pada kawannya. Setan berkata pada kawannya. Mana kawan setan yang datang itu? Mungkin antum ke satu tempat, setan itu datang. Dia berkata, setan di rumah kepada kawannya, kita tidak punya tempat di sini. Tapi ketika Anda tidak mengatakannya, dia berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Udah bayangkan? Makanya setan pasar datang sampai malam kebayang sebelum tidur. Pak, yang tadi mama ceritakan tadi pagi itu bagus banget Pak. Ma, tas itu fungsinya menampung isi yang baik untuk kehidupan. Uang, ya, buku taklim. Sepanjang namanya tas fungsinya nggak akan berubah. Yang ada itu yang bisa mengantarkan mama ke surga. Oh iya Pak ya, insya Allah Pak. Tapi yang tadi juga bisa Pak ke surga. Oh betul. Nggak selesai. Kembalikan ke sini. An yuhsina ihsan. Pastikan nama-nama yang kita lekatkan pada anak itu bukan sekedar dipandang baik, tapi punya nilai ibadahnya. Ini poinnya. Contoh, prakteknya begini ya. Tapi kalau yang sudah ada, tinggal diisi saja. Tinggal diisi, tidak perlu kemudian diotak-atik lagi kalau sepanjang itu baik. Lihat sini. Imran menikah dengan Hannah. Menikah dengan Hannah, gini ya. Kalau saya buat sama dengan, nanti Imran sama dengan Hannah. Kemudian Hannah mengandung.
sedang hamil, bernazar kepada Allah. Nah, ini poinnya. Supaya anaknya bisa menjadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Rajin ibadah, dekat, dan seterusnya. Kemudian setelah itu sehingga melahirkan. Quran surah ketiga ayat 36. Kalau antum mau baca dari kisah tadi bernazarnya dari 35, sekarang masuk 36-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahiran, yang lahir perempuan. Diharap-harap laki-laki, yang lahir perempuan. Anak tuh unik. Pengen cepat, rasa lambat. Pengen lambat, ada lagi, gitu kan? Cepat. Pengen laki-laki, muncul perempuan. Pengen perempuan, muncul laki-laki. Karena ketika Allah menetapkan jenis kelamin untuk anak, itu adalah bagian dari cara Allah menyempurnakan sifat-sifat di kedua orang tuanya dan keluarganya. Kadang berharap laki-laki, diberikan perempuan, karena sifat perempuan itu sifat yang paling mulia untuk menyempurnakan keadaan di orang tuanya. Kadang-kadang pengen anak yang seperti ini tapi dibuat aktif. Kenapa dibuat aktif? Supaya menggali potensi kedua orang tuanya. Ada yang dibuat diam supaya orang tuanya lebih kreatif dalam mendidik anaknya. Ada. Jadi anak itu unik, Pak, karena Allah memberikannya untuk menyempurnakan keindahan dalam keluarga. Jadi begitu dilahirkan perempuan pengen laki-laki, kata Allah, lihat kalimatnya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei, aku lebih tahu keunggulan perempuan ini untukmu dibandingkan dengan laki-laki. Kalau bahasa bebasnya, perempuan pun punya keunggulan dibanding laki-laki. Jadi perempuan punya keunggulan. Jangan dipertentangkan, ini anugerah. Jadi kalau antum ada perasaan demikian, nanti laki-laki lahir perempuan, syukuri itu. Karena ternyata Allah memberikan apa yang antum butuhkan. Ingat, Allah hanya mengabulkan apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Jika keinginan anda sesuai kebutuhan, dikabul. Tapi ketika keinginan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Allah memberikan yang terbaik untuk urusan dunia akhirat anda. Yang paling menarik, begitu lahir anaknya perempuan, ini yang saya sebut ihsan. Maka langsung diberi nama oleh ibunda dengan nama sesuai dengan harapannya sebagai anak yang mendekat kepada Allah untuk urusan ibadahnya. Wa inni sammaituha Maryam, diberi nama Maryam. Apa artinya Maryam? Itu harapan tadi. Yang dekat dengan Allah, rajin ibadah, iffah, bisa menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi kalau antum ingin berikan namanya pada anak, masukkan unsur ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Misal anak pertama saya pengen jadi penghafal Quran, ahli tafsir Quran. Berikan nama Muhammad Mufassir Al-Quran. Muhammad yang senang dengan tafsir Al-Quran. Muhammad yang mampu menerangkan isi Al-Quran. Jadi ketika anda niatkan pemberian nama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dituliskan pahala di dalamnya. Baru dari namanya tuh. Ketika itu diteruskan jadi ikhtiar, seperti Hana dengan Imran berikhtiar untuk mewujudkan makna dari nama itu. Apa yang mereka lakukan? Dibikinkan tempat yang dengan tempat itu dia dididik untuk dekat dengan Allah, dibuatkan mihrab. Setelah itu dicari guru. Guru yang bisa membimbing Maryam ini tumbuh sesuai dengan makna namanya. Dicari orang soleh, pintar yang soleh. Yang pintar banyak. Tapi apakah setiap yang pintar soleh? Belum tentu. Yang pintar dan soleh pada saat itu Zakaria alaihissalam, pamannya sendiri. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Ketika ikhtiar ini sempurna, namanya diberikan unsur ibadah, diberikan tempat untuk menjaga dari hal yang buruk, fokus bisa ibadah, dicari orang soleh untuk membimbing ibadah sekaligus dia pintar, diterima ikhtiarnya oleh Allah. Baca ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha. Semua ikhtiar ini diterima. Ketika orang tua berikhtiar kemudian diterima, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Wa ambataha nabatan hasana. Qabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, lihat baik-baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Kemudian dirawat, kata Allah, saya akan merawat dia sampai dengan tumbuhnya. Dijaga oleh Allah tuh. Ya, tapi yang penting antum lihat, Imran itu bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Maryam bukan nabi, bukan rasul. Kenapa dibuat kisah yang bukan nabi, bukan rasul? Supaya jadi contoh bagi kita. Sehingga kita tidak ada cara lagi untuk ngeles. Nabi Ibrahim kan nabi, beliau kan rasul. Saya kan bukan nabi. Nih saya turunkan yang bukan nabi, yang bukan rasul. Dia bisa, kenapa kamu tidak? Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Anda bisa bayangkan, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Anda beri nama anak yang baik, berikan cita-cita yang baik, Anda carikan sekolah yang bagus, cari guru-guru yang soleh, cari ikhtiar mencari rizki mewujudkan itu, maka kata Allah, kami yang rawat anak Anda nanti. Gak usah khawatir dengan rizkinya, saya yang dekatkan. Bahkan tanpa kamu sadari dari sisi yang tidak kamu duga.
Ini yang jagain Nabi Zakaria, bawa makanannya, bawa pakaiannya, yang megang kuncinya beliau di mihrabnya. Setiap masuk sudah ada kebutuhannya. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kata Maryam, qalat huwa min 'indillah. Perhatikan, anak yang dididik dekat dengan Allah untuk beribadah, maka kalimat pertama yang mengalir di lisannya Allah. Beberapa waktu yang lalu ada viral kan? Seorang anak ketika akan disuntik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dia Masya Allah. Anda bisa bayangkan, karena orang tuanya mendidik dengan kalimat-kalimat yang mulia. Ya, coba silahkan cek anak-anak sekarang. Suntik, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Nah, siapa? Katanya yang dimasukkan tuh itu. Indah, bisa nggak kita susun begitu tuh? Anak pertama, siapkan ahli Quran, lillah, bismillah, Muhammad mufassir Quran. Anak kedua, ahli hadis, Muhammad Mustafa Nabawi, misal, ya, Allahu Akbar, dekat dengan hadis. Anak ketiga misalnya ahli fikihnya, Muhammad Faqih Rahman, misal. Susun tuh, ada ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Lalu Anda ikhtiar, cari guru yang bagus, dekatkan dia dengan itu semua, didik dia, begitu tumbuh. Jangankan Anda tunggu akhiratnya, dunia bisa Anda nikmati. Anda lagi baca ada masalah, wah, apa maksudnya nih? Kakak, ini apa maksud tafsirnya? Oh ayah, itu ada di Quran surat sekian, ayat sekian, halaman sekian, posisi paling ini, ayah buka aja. Itu maknanya begini, begini, begini. Kalau hadisnya apa adek? Hadisnya ini ayah, hadisnya itu kalau Rasulullah SAW sekian-sekian, disebutkan di kitab anu, nomor sekian, jilid yang sekian. Wah, tapi kalau hukum fikihnya bagaimana? Adik bungsu sini, itu hukum fikihnya menurut 4 madzhab begini ayah, begini di kitab ini dan sebagainya. Allahu Akbar, kosong pengajian. Beres masalah di rumah. Itu indah. Jangan jauh-jauh deh. Anak Anda berikan nama dekat dengan Quran. Didik dia misalnya untuk menghafal Quran. Dia usia 2 tahun, tiba-tiba baca An-Naba, amma yatasaalun. Atau Anda pulang dari kantor, gak usah An-Naba deh, Al-Ikhlas dia baca. Anda pulang sedang capek dari kantor, tiba-tiba begitu masuk dia di ruang tengah, sambil main dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Anda bisa menangis dan hilang semua lelah itu. Tiba-tiba Anda pangku anak Anda, main dengan dia dan sebagainya. Anda kebanggaan luar biasa. Demi Allah saya katakan, gak akan lelah antum dalam urusan dunia. Apalagi ketika dia sampai pada juz yang terakhir, pada surah yang terakhir, di ayat yang terakhir. Anda seakan mendapatkan satu anugerah yang tidak bisa diganti dan dinilai dengan apapun. Uang Anda gak akan ada nilainya. Begitu dia mengatakan di akhir hafalannya, bahkan dia pun bisa menangis. Di Al-Baqarah dia berjuang membaca An-Nas yang mudah, itu lisannya bisa berat karena tangisan mengalir dalam jiwanya. Begitu mau ditutup hafalannya sempurna, Qul a'udzu birabbin nas, nangis Pak, yakin saya, nangis. Tiba-tiba selesai itu sampai berita kepada Anda, di SMS Anda, Mama, Papa, alhamdulillah hari ini aku bisa menghatamkan Quran, hafal 30 juz. Apa yang terjadi pada Anda? Demi Allah saya katakan, Anda bisa tersungkur, sujud, mengalir air mata, dan seakan-akan dunia itu nggak ada maknanya sama sekali. Kalau Anda tidak percaya silahkan Anda coba. Kalau bukan anaknya, cucunya siapkan. Mesti ada satu di keluarga Anda yang dibanggakan. Masa iya keluarga sudah banyak, anak berikan sekian, cucu sekian, nggak ada satu yang ahli Quran. Siapkan. Seperti ibu tadi, dia pulang dengan penuh kebanggaan, bangga dia di hadapan Allah. 2 jam sebelum meninggal udah tertawa, udah siap dia, udah siap, sudah siap. Dan saya melihat malam ini suaminya begitu ikhlas. Ustaz, doakan insyaallah. Bilang, sudah, anak antum sudah selesai, gak usah dipikirin. Udah, antum maksimalin aja, berikhtiar, anak antum sudah selesai. Sekolahnya sampai S3, sudah selesai, gak usah pikirin.